Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur kalau di tengah segala aktivitas kita, Tuhan masih mengundang kita untuk boleh datang di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari saat ini saya mengajak pada kita semua untuk boleh menenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Kita mempersiapkan diri kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saat teduh.
Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hidup yang Kau berikan bagi kami. Khususnya juga pada hari ini ya Tuhan. Di tengah segala aktivitas kami, Tuhan Kau masih mengundang kami untuk boleh datang kepadamu melalui kebaktian doa pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Seberapa kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami juga rindu ya Tuhan untuk boleh disegarkan kembali oleh firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami dan juga mengajar kami. Dan biarlah kebaktian doa malam hari ini juga hanya memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengawali kebaktian doa pada malam hari ini, mari bersama kita naikkan satu pujian. Mari kita nyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada Allah lain, tidak ada nama lain selain Yesus yang layak untuk kita muliakan. Mari sama-sama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, ya benar Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amin. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersama angkat suara kita, katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya, sungguh hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh benar Tuhan, ini pengakuan iman kami ya Tuhan.
Sesungguhnya tidak ada satupun nama ya Tuhan di kolong langit ini selain nama Yesus yang layak untuk terima segala pujian dan hormat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa untuk Sinode GKY di dalam mempersiapkan sistem atau aturan pemilihan majelis jemaat GKY untuk tahun pemilihan di tahun 2021 ini. Kita doakan untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam persiapan yang sedang dilakukan ini, agar kiranya Tuhan menolong dan menuntun, sehingga setiap proses dapat dilalui dengan baik. Kita juga berdoa agar kiranya Tuhan boleh mempersiapkan orang-orang yang memiliki hati dan juga kerinduan untuk ikut ambil bagian di dalam melayani Dia dan juga melayani domba-domba milik Tuhan ini, dan bersedia untuk boleh melayani sebagai majelis. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami membawa ya Tuhan Sinode GKY ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang melakukan tugas Tuhan untuk mengatur pemilihan majelis jemaat GKY di tahun 2001 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat, yang ikut ambil bagian ya Tuhan di dalam tugas dan kepercayaan yang Kau berikan ini ya Tuhan kepada mereka. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin dengan hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap prosesnya dapat dilalui dengan baik ya Tuhan. Sehingga setiap kegiatannya juga dapat terlaksana tepat waktu dan juga berjalan dengan baik. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mengirimkan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang memiliki hati dan juga kerinduan ya Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan juga untuk melayani domba-domba milik Tuhan, yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan boleh mengirimkan mereka ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga menuntun mereka untuk boleh diberikan hati, untuk bersedia melayani sebagai majelis ya Tuhan, di gereja, di cabang-cabang GKY yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang berikutnya, mari sama-sama kita berdoa untuk seluruh gembala, seluruh hamba Tuhan, penatua, dan juga aktivis di seluruh gereja GKY yang ada. Kita doakan kiranya di tengah segala kesibukan pelayanan yang Tuhan percayakan, setiap gembala, setiap hamba Tuhan, setiap penatua dan juga aktivis ini juga boleh Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan secara fisik dan juga secara psikis mereka. Dan kita juga mohon agar kiranya Tuhan menolong, agar kiranya tetap terjalin relasi yang baik antara sesama pelayan Tuhan dan juga dengan jemaat. Dan terlebih lagi agar kiranya juga di tengah segala kesibukan pelayanan yang Tuhan percayakan, seluruh anak-anak Tuhan ini juga boleh memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami juga membawa ya Tuhan saat ini untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk boleh terlibat melayani di seluruh gereja GKY dimanapun yang berada ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gembala. Kami berdoa untuk seluruh penatua. Kami berdoa untuk seluruh aktivis ya Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan ini. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah segala kesibukan mereka, kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan secara fisik dan juga secara psikis ya Tuhan. Kami juga menyerahkan mereka ya Tuhan, di tengah segala kesibukan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan menolong mereka agar tetap kiranya terjalin relasi yang erat antara sesama pelayan Tuhan ini dan juga dengan sesama jemaat ya Tuhan. Kami lebih lagi juga berharap ya Tuhan, di tengah segala kesibukan pelayanan ini, mereka juga tidak melupakan yang terpenting ya Tuhan, yaitu relasi dengan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya kami semua sama-sama boleh bertumbuh ya Tuhan, di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, mari saat ini sama-sama kita berdoa
untuk pertumbuhan iman seluruh jemaat Tuhan. Agar kiranya di tengah segala situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, semua jemaat Tuhan boleh tetap percaya dan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kita juga boleh terus berdoa agar kiranya iman mereka juga boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Dan iman mereka juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di tengah segala situasi dan kondisi yang tidak menentu ini ya Tuhan. Di tengah situasi yang sulit ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya mereka tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Biar mereka boleh tetap meletakkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Biar mereka boleh tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memegang, yang tidak akan pernah melepaskan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah segala situasi ini, biar iman mereka juga boleh tetap teguh di dalam Engkau. Bahkan melalui situasi ini ya Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Mereka boleh semakin mengenal siapa Engkau, dan mereka boleh semakin menghormati akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Perenungan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Samuel. Mari sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran bersama, kita naikkan satu pujian. Kita nyatakan kerinduan kita kepadanya, dan bahwa hanya di dalam Dia saja kita mendapatkan kekuatan yang baru. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyatakan kerinduan kita kepada-Nya. Katakan, Ya Allah, Engkau
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur kita kembali beribadah bersama-sama malam hari ini. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan menaikkan doa-doa kita, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita satukan di dalam doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala anugerah, pertolongan, kasih, setia, penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, kami terus merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini, izinkanlah kami tunduk di hadapan-Mu. Izinkanlah kami ya Tuhan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan menuntun kami untuk sungguh-sungguh fokus kepada firman-Mu. Sehingga kami menerima firman-Mu dan hidup kami, pikiran kami diubahkan oleh Tuhan untuk boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Tolonglah juga hamba-Mu ya Tuhan, penuhilah dengan segala kasih dan anugerah-Mu, kuasa untuk berbicara, berkata-kata, sehingga apa yang disampaikan sungguh adalah kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh doa kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-23. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Malam hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih setia memulihkan akan umat-Nya. Yesaya 8 ayat 23 demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seperti sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yesaya memiliki tema besar tentang hukuman dan juga keselamatan. Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan, khususnya adalah orang-orang yang ada di Yehuda atau Israel bagian selatan, untuk mengingat kembali Tuhan, untuk menyadari akan keberdosaannya. Kalau orang-orang Yehuda telah lari daripada Tuhan, mereka menyembah berhala, dipenuhi dengan kebejatan, ketidakadilan sosial. Maka Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bahwa orang-orang Yehuda haruslah kembali kepada Tuhan, haruslah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikasihi oleh Tuhan? Yesaya hidup sejaman dengan Hosea dan Mika. Ia bernubuat selama perluasan yang mengancam
dari kerajaan Asyur. Tetapi Yesaya mengingatkan bahwa jangan sampai orang-orang Yehuda, jangan sampai orang-orang di Israel Selatan mengharapkan pertolongan dari bangsa yang lain, tetapi harus meminta pertolongan hanyalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan bangsa lain meskipun itu adalah bangsa yang besar. Awal mulanya ketika mereka mau mengandalkan Asyur, kemudian mereka diingatkan, janganlah kemudian melihat bahwa ada satu bangsa yang lebih besar daripada Aram dan juga Israel Utara. Tetapi Tuhanlah yang seharusnya engkau andalkan. Tetapi Tuhanlah yang seharusnya menjadi tempat perlindunganmu dan kekuatanmu. Sebelum kita masuk di dalam ayat 23 pasal yang ke-8 tadi, coba kita perhatikan ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tapi yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya memperingati Raja Yehuda yaitu Ahaz untuk tidak mengharapkan bantuan dari Asyur di dalam melawan Israel Utara dan Aram pada saat itu. Dan ia juga tidak hanya mengingatkan Raja Ahaz, tetapi juga mengingatkan Raja Hizkia setelah kejatuhan Israel tahun 722 sebelum Masehi. Agar Hizkia jangan mengadakan persekutuan dengan bangsa asing ketika menentang Asyur nantinya. Sebaliknya, Yesaya seperti tadi saya katakan, mengingatkan supaya kedua raja itu untuk percaya kepada Tuhan saja sebagai perlindungan mereka. Yesaya mempunyai pengaruh yang besar pada masa pemerintahan Raja Hizkia ini. Dia mengingatkan supaya Raja Hizkia kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang kita masuk di dalam ayat 23, dikatakan di sana, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit ini. Kata kesuraman atau kata Moab di sini bisa diartikan dengan gloom, bisa diartikan dengan darkness. Di sini suatu hal yang sangat menakutkan bagi orang-orang Yehuda. Suatu kengerian karena apa? Karena kemelaratan, karena kelaparan, sehingga mereka bisa merasakan kesesakan yang hebat, bisa merasakan seolah-olah kegelapan meliputi Yehuda. Itu yang mereka alami, kondisi yang tidak menyenangkan, yang seolah-olah tidak ada akhirnya. Apa yang dikasihi oleh Tuhan? Yesaya mengajak orang-orang untuk tetap mengandalkan, untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Bukan mengandalkan, bukan menantikan pertolongan dari bangsa yang lebih besar, yang lebih kuat, yang seolah-olah bisa membebaskan daripada masalah mereka. Yesaya mengingatkan, karena Tuhanlah, sekali lagi karena Tuhanlah, maka bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Perhatikan ayat 1 itu. Ya. Namun Yesaya mengingatkan mereka, bangsa yang di dalam kegelapan atau berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang berdiam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Itu yang dikatakan oleh Yesaya, mengingatkan kepada mereka bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, orang-orang Yehuda yang penuh dengan dosa tadi, telah melihat terang yang besar yang seolah-olah yang tadinya mereka melihat tidak ada satu harapan untuk lepas daripada kengerian tadi. Tapi sini mengingatkan bahwa ada Tuhan yang kemudian kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat ada terang yang besar. Dan mereka yang tinggal di negeri kekelaman dikatakan di atasnya terang telah bersinar. Dengan kalimat yang lain, Yesaya ingin mengatakan, ketika engkau menanti Tuhan, ketika engkau mengharapkan Tuhan, maka engkau telah melihat terang yang besar. Ketika engkau menanti Tuhan, ketika engkau mengharapkan Tuhan, maka terang telah bersinar atasmu.
Yesaya ingin mengatakan dengan jelas akan hal ini. Hai orang-orang Yehuda, ketahuilah ketika engkau percaya, ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau menantikan pertolongan Tuhan, di saat itulah terang ada atasmu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Engkau, yaitu Tuhan, telah menimbulkan banyak sorak-sorai, sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Perhatikan kalimat ini. Engkau telah menimbulkan, dan selanjutnya. Tidak hanya itu, kalau kemudian kita lihat di dalam ayat 23, tadi juga dikatakan, ia akan memuliakan jalan ke laut. Apa yang dimaksud dalam hal ini? Ingin menyebutkan bahwa Allah lah yang menyebabkan ada sukacita, menyebutkan ada sorak-sorai di dalam orang Yehuda saat itu. Bukan karena keadaan sekeliling, tetapi karena Tuhanlah yang menciptakan itu semua. Tapi ini dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di sana seperti sukacita waktu panen. Nah, kita bisa melihat betapa senangnya dan sukacita ketika orang masuk dalam masa panen adalah sukacita yang luar biasa. Karena setelah menunggu sekian lama dari jerih lelah mereka, mereka boleh merasakan hasilnya di saat panen. Dan tidak hanya itu dikatakan bahwa orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Maksudnya apa? Adalah satu perasaan yang senang sekali ketika mereka berjeli lelah, bahkan ada dalam bahaya peperangan. Dan kemudian ketika mereka menang, mereka mendapatkan jarahan. Dan di saat itulah mereka sangat bersukacita, senang sekali. Karena mereka mendapatkan hasil dari jeli lelah, bahkan kondisi bahaya yang sudah mereka lewati. Di dalam ayat yang ketiga dilanjutkan dengan kalimat, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Kuk yang kita kenal sebagai satu kayu atau serangkaian kayu yang kemudian ditaruh di atas pundak ekor binatang atau dua ekor binatang yang kemudian digunakan untuk membajak lahan. Itu satu beban yang ditaruh. Kesulitan-kesulitan bahkan penderitaan yang ada. Dan tidak hanya itu dikatakan bahwa gandar itu seperti pikulan begitu ya. Kalau kita melihat orang yang memikul, itu tongkat di antara dua beban begitu ya, yang kemudian dipikul. Itu dikatakan yaitu sudah diapakan? Sudah dipatahkan. Bahkan tidak hanya dikatakan kuk dan gandar, tetapi juga ada tongkat si penindas, yaitu tongkat yang digunakan untuk memukul orang jajahan, tongkat yang dipakai untuk memukul daripada budak. Tongkat itu sudah dipatahkan dan ini mengatakan tidak ada penderitaan itu, tidak ada kesakitan itu. Yang ada adalah kelepasan dari penderitaan. Inilah yang ingin digambarkan kepada orang Yehuda. Allah mematahkan penderitaan. Allah mematahkan masalah yang ada. Ayat yang keempat kita perhatikan. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Apa yang dimaksud di sini? Itu suara yang mengerikan. Ya, kalau tentara musuh yang kemudian datang kita dengar begitu ya. Ketika musuh ini ada musuh yang kuat, maka suara kaki, langkah kaki, suara sepatu daripada tentara ini sungguh sangat menakutkan. Karena ketika suara itu semakin mendekat, semakin keras terdengar, artinya kematian semakin mendekat. Dikatakan di sini bahwa suara demikian ini, suara sepatu tentara yang berderap-derap, dikatakan akan menjadi umpan api. Dan tidak hanya itu, jubah yang berlumuran darah. Tidak hanya sepatu yang mengerikan, tetapi juga ingin mengatakan sosok yang sungguh menakutkan. Jubah yang berlumuran darah itu sudah ditaklukkan.
Bapak Ibu oleh Tuhan, ini ingin menjelaskan kepada orang-orang Yehuda, ingin mengatakan kepada orang-orang Yehuda bahwa ada janji Allah atas pemulihan umatnya, bahwa janji Allah atas pemulihan umatnya telah diberikan kepada orang-orang Yehuda. Ayat itu dilanjutkan di dalam ayat yang kelima dan keenam, yang sering kali kita mengerti. Ayat ini mengarahkan kita kepada Sang Mesias. Saat ini, ketika kita melihat ayat ini, maka kita diarahkan kepada Yesus Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Hari itu Yesaya ingin mengatakan bahwa ada Mesias, yaitu orang yang diurapi, akan datang membebaskan, akan datang untuk memulihkan umatnya. Ini adalah janji pembebasan yang Tuhan berikan melalui Yesaya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kesusahan, penderitaan memang tidak selalu adalah akibat daripada dosa. Tapi Tuhan kita bisa memakai penderitaan, kesusahan untuk memanggil umatnya yang terus asik berbuat dosa untuk kembali kepadanya dan dipulihkan. Dan itulah apa yang terjadi dengan orang-orang Yehuda saat itu. Ada penderitaan, ada kekerasan, ada kesuraman dipakai oleh Tuhan untuk membawa kembali orang-orang Yehuda untuk mengingat, untuk mengandalkan Tuhan saja. Tapi dikasih oleh Tuhan, beberapa bulan terakhir ini, semua orang, masuk Ada dan saya, Bapak Ibu sekalian dan juga saya, berada di dalam kondisi yang tertekan, di dalam kondisi ekonomi dan sosial seperti sekarang ini. Kita mengalami kesuraman, kita mengalami Moab, mengalami gloom, mengalami darkness. Kita tidak mungkin menolak kondisi ini. Namun yang penting adalah bagaimana kita harus hidup di dalam kondisi hari ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, seringkali kondisi Moab ini, kondisi gloom ini, kondisi darkness ini menjadikan semangat dari sebagian kita menjadi padam, menjadi patah, dan kita menjadi putus asa, seolah semuanya tidak ada akhirnya. Seberapa daripada kita memikirkan kapan pandemi ini akan selesai, kapan COVID ini akan berlalu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, banyak orang akan merasakan begitu berat. Dan ada orang-orang yang sangat putus asa, sulit untuk menjalani kehidupan ini. Dan orang-orang seperti ini tidak-tidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, perhatikan, bahwa terkadang orang itu terlalu fokus kepada kesulitan, terlalu fokus kepada masalah, dan tiap hari yang dipikirkan adalah masalahnya, tiap hari yang dipikirkan adalah kesulitannya, tiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana aku hidup hari ini. Sehingga jiwa orang tersebut hanya fokus kepada masalah. Jadi orang yang hanya fokus kepada masalah, maka akan melihat kehidupan itu begitu berat. Ada orang yang kedua kemudian memikirkan bahwa orang ini larut di dalam masalah itu, tidak hanya sekedar memikirkan dan terlalu memikirkan masalah, tetapi berlarut-larut di dalam masalah itu. Masalah hidup adalah sebuah realitas, betul. Namun bagaimana sikap kita menghadapinya adalah hal pilihan. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Bahkan hari ini, di saat menghadapi COVID
saat ini semuanya merasakan masalah. Masalah ekonomi, income yang kemudian tidak seperti dulu, masalah relasi, masalah sosial tidak seperti dahulu. Semuanya dibatasi interaksinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jangan kita biarkan diri kita larut dari masalah itu. Kita harus keluar dari masalah itu. Hal yang ketiga yang membuat orang sulit untuk kemudian melihat hidup dan menjalani kehidupan ini adalah mereka terlalu mengasihani diri sendiri. Orang yang terlalu mengasihani diri sendiri adalah orang-orang yang merasakan seolah-olah masalahnya paling berat. Tidak ada orang yang bermasalah yang lain seperti dirinya. Tapi ini dikasih oleh Tuhan. Ada seorang yang bertanya kepada seorang hamba Tuhan. Seorang perempuan pengusaha ini bertanya, penghasilan mulai hancur, sudah berbulan-bulan orderan makin turun, dan bertanya, kapan kondisi ini berakhir? Seolah-olah masalah ini begitu beratnya baginya. Tapi kalau kemudian kita mau melihat, hidupnya, kalau dia masih bisa berpergian pakai mobil pribadi, kalau kemudian dia bisa masih makan sehari 3 kali dengan cukupnya, bukankah masih ada orang lain yang lebih menderita, yang sulit bahkan untuk makan sekali dalam sehari? Janganlah kemudian kita terlalu mengasihani diri dan melihat bahwa masalah yang kita hadapi itu melebihi daripada masalah orang lain. Yang kemudian melihat bahwa masalah kita adalah yang terberat di dunia ini. Janganlah berpikir bahwa kita ini adalah orang yang paling malang dengan masalah yang sedang kita hadapi ini. Karena masih banyak orang yang lebih susah. Yang tidak punya rumah, yang tidak punya mobil, yang mengalami kesulitan untuk tinggal, mengalami kesulitan untuk makan setiap harinya. Orang yang mengasihi diri sendiri akan mematahkan semangatnya, akan membutakan matanya, menutupi matanya akan jalan yang dipenuhi berkat oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang terkadang ditawarkan bagi kita, bagaimana menghadapi masalah di dalam dunia ini. Ada orang-orang tertentu mengajak kita untuk mencoba, ayo kita meditasi, kita lakukan relaksasi sehingga kita bisa tenang. Ada orang juga yang mengajarkan bagaimana kita dengan distraksi, ayo kita kemudian mengalihkan sehingga kita mulai tenang. Atau mungkin dengan hipnoterapi, yaitu dengan cara kita diterapi dengan teknik hipno, yaitu mengangkat alam bawah sadar kita dan kita mulai merasakan ketenangan di sana. Atau juga mungkin kita bisa melihat psikoterapi, kita melihat fisioterapi dan hal-hal yang lain. Ya, salah satunya mungkin kita bisa melihat bagaimana ada orang terapi dengan tertawa. Ketika mereka tertawa, kemudian mereka bisa dikatakan mengurangi stres dengan tertawa, bisa meningkatkan sirkulasi darah dengan tertawa, bisa meningkatkan kekebalan tubuh dengan tertawa, menyebabkan paru-paru kemudian bekerja lebih optimal. Dengan tertawa kemudian meningkatkan memori kita sehingga badan menjadi sehat. Maka orang-orang ini mengajarkan, teruslah tertawa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang-orang dengan jalan yang menganjurkan jalan keluar dari beberapa hal tadi. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah semua aktivitas tadi bisa membuat hati kita sungguh-sungguh tenang? Kalaupun bisa membuat tenang, apakah bisa memberi kelepasan, bisa memberikan penghiburan yang langgeng dalam kehidupan kita? Tapi dikasih oleh Tuhan, penghiburan tadi lalu bersifat sementara, mungkin iya. Tapi apakah jiwa kita dapat dibuat teduh dengan aktivitas-aktivitas tadi?
Lalu anjuran siapa yang perlu kita dengar? Ya, tentunya adalah Sang Pencipta kita, Tuhan kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Coba kita perhatikan di dalam pasal 8 ayat 23 tadi. Dikatakan, Ia akan memuliakan jalan ke laut. Perhatikan, di sini ingin mengatakan bahwa Tuhan memulai, Tuhan menginisiasi, Tuhan mengawali, Tuhan berinisiatif untuk melakukan pembebasannya dari kesuraman yang dialami umatnya. Oleh sebab itu, kalau di ayat selanjutnya dikatakan, kuk yang menekannya, gandar yang di atas bahunya, dan tongkat si penindas dikatakan apa? Telah kau patahkan. Tuhan sendiri yang melakukan itu. Dan biarlah ini yang kemudian datang membuat kita memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang. Karena apa? Karena pertolongan kita adalah daripada Tuhan sendiri. Dan kepada Tuhanlah kita datang, kepada firman-Nya lah kita mendengar. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah sumber dari kelepasan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup. Inilah yang sering kali orang Kristen abaikan. Anda dan saya sering kali abaikan. Mencari kegembiraan, mencari kesukaan, mencari kebebasan dari masalah, mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang lain. Ada orang-orang yang berburu karir. Ada orang yang berburu studi, berburu uang, mencapai satu pencapaian sehingga dihormati oleh orang. Dan merasa itulah puncak daripada ketenangan, puncak daripada kebahagiaan. Dan bukankah beberapa orang telah mencapai hal itu? Namun, izinkan saya bertanya, di dalam masa COVID sekarang ini, apakah itu menjadi sumber kekuatan? Segala pencapaian tadi, apakah kemudian menjadi sumber kebahagiaan dan kelepasan daripada masalah? Tapi ini kasih oleh Tuhan. Ada banyak orang kaya yang hidup dengan ketakutan. Ada banyak orang pintar yang hatinya gelisah hari ini. Karena hidupnya sangat beresiko. Karena hidupnya tidak tahu apakah esok dia masih ada. Apakah dia akan sehat. Atau dia tertular dengan penyakit COVID ini. Kekayaan, kepintaran tidak menjadi jaminan akan keberlangsungan hidup. Apa ini kasih oleh Tuhan? Jadi apa yang membuat kita berani, teguh, dan memiliki pengharapan akan kelepasan dari masalah? Yaitu firman Tuhan. Mazmur 1, ayat yang kedua mengatakan, berbahagialah yang kesukaannya Taurat Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber daripada kelepasan. Firman Tuhan adalah sumber daripada kekuatan di saat hidup penuh dengan rintangan ini. Dan perhatikan, umat perjanjian lama ketika menyebut kata Taurat, ini bisa merujuk kepada 10 hukum Taurat maupun kepada keseluruhan firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama. Apa ini kasih oleh Tuhan? Ketika orang mendengarkan, ketika orang memperhatikan, ketika orang mengikuti langkah-langkah dalam firman itu, maka dikatakan berbahagialah. Dan inilah yang kemudian hadir di dalam diri orang-orang yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan, yang hidupnya menjalankan firman Tuhan. Orang itu disebut dengan berbahagia. Apalagi merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini, di zaman kita ini, dalam 66 kitab yang sudah diberikan kepada kita, berisi ribuan kisah di dalamnya. Tahukah kita bahwa di dalam ribuan kisah itu memiliki satu jalinan cerita, yaitu cerita yang besar, yang mengandung sukacita yang besar, yang mengandung berita pemulihan akan umatnya.
Apakah itu? Yaitu jalinan tentang rencana penyelamatan Anda dan saya. Yaitu karya keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang telah mati di atas kayu salib. Alkitab adalah berita sukacita yang besar. Dan di sanalah ada berita pemulihan bagi Anda dan saya. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat tadi, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan ingat, di dalam Matius 2 ayat 10-11, ketika gembala pada malam hari itu dijumpai oleh malaikat, malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku membawa kesukaan yang besar." Itu Yesus yang datang ke dunia. Kesukaan yang besar itu terletak di dalam Kristus. Kesukacitaan yang besar itu ada di dalam Yesus. Firman Allah berbicara kepada kita. Bagaimana mungkin Yesus itu menjadi kesukaan yang besar? Oleh karena apa? Dia datang untuk melepaskan kita dari cengkeraman dosa. Dari tanggung jawab, kita harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan setelah kehidupan ini selesai. Ketakutan manusia adalah setelah kehidupan ini selesai. Itu ketika kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan dan Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita atas apa yang telah kita lakukan. Dan siapa yang berani berdiri tegak di hadapan Tuhan dan yakin diterima oleh Tuhan? Bukankah di dalam hati nurani kita, kita sadar kita ini orang yang kotor. Kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Tidak cukup kebaikan kita untuk menerima Tuhan dibanding dosa-dosa kita. Di hadapan pengadilan tahta Tuhan, Anda dan saya akan gemetar karena kebaikan-kebaikan kita tidak cukup banyak dibandingkan dengan dosa-dosa yang ada. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Namun sukacita yang besar, berita akan kesukacitaan itu datang dan disampaikan malam itu oleh malaikat kepada para gembala. Bahwa sukacita telah datang, yaitu Kristus yang membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya. Ancaman terbesar setelah kehidupan selesai, ancaman terbesar untuk mendapatkan hukuman yang mengerikan telah dihapuskan oleh Kristus. Bagaimana caranya? Dengan cara Kristus Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosamu dan juga menanggung dosaku. Agar kita yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Karena sumber kegembiraan, kebahagiaan tertinggi itu ada di dalam hidup. Nah, bagaimana kalau kita atau bagi orang-orang yang belum bertobat, belum memohon pengampunan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamatnya? Kinilah saat. Mungkin saja COVID ini diizinkan berlama-lama di dunia ini. Karena Tuhan ingin menunggu banyak orang di dunia ini untuk datang kepada Yesus, menyerahkan segala dosanya dan kekotorannya dan memohon pengampunan daripadanya. Sehingga Dia akan memberikan rahmat yang besar, anugerah yang besar, yaitu keselamatan di dalam Yesus sebelum kematian itu datang. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang kaya yang sukses, orang pria yang sudah lanjut umurnya. Dia kaya yang sukses. Kemudian dia ada di ruangan ICU.
Pada saat itu dia dibesukin dan hendak didoakan oleh seorang pendeta. Seorang pria tua ini kemudian bertanya, apa yang harus aku katakan kepada Tuhan jika harus berjumpa dengan Dia? Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Lalu pendeta itu mengatakan, katakanlah, Tuhan Yesus, aku tahu aku orang berdosa. Dan selama ini, aku ini orang yang sombong. Selama ini aku menolak Engkau dan bilang bahwa Engkau hanyalah khayalan dari orang-orang yang bodoh. Pria tua tadi kemudian bertanya, apakah nanti Tuhan benar-benar mengampuni saya? Pendeta ini menjawab, Tuhan sayang kepada orang-orang berdosa yang mau mengakui dosa-dosanya. Mau mengakui bahwa dirinya berdosa. Mohonlah pengampunan kepadanya. Pria tua ini tetap bertanya, apakah benar Tuhan mau mengampuni saya? Pendeta ini mengatakan, benar itu. Jika Bapak diberi hidup selama ini, Bapak sedang ditunggunya. Maukah Bapak berdoa dengan saya? Singkat cerita, Bapak tua ini kemudian menangis. Dalam doanya, air mata jatuh. Dia terisak-isak. Dan pada hari itu, orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang sombong, terbata-bata dan berkata, Tuhan ampuni saya. Tidak lama kemudian, singkat cerita, bapak tua ini meninggal. Dan istrinya menyampaikan kepada pendeta tadi, bahwa suaminya meninggal di dalam ketenangan jiwanya. Dia melihat suaminya, dalam wajah suaminya, benar-benar bahagia. Tapi ini dikasih oleh Tuhan. Inilah kebahagiaan yang sejati. Inilah pemulihan yang sejati. Orang berdosa yang diampuni. Orang yang harus menderita, mengalami akibat daripada dosa. Dia dilepaskan, dia diampuni. Ini adalah pemulihan yang sejati daripada Tuhan. Karena Tuhan telah memulihkan umat-Nya. Tidak ada orang yang dapat menghindari suasana COVID ini. Kita boleh tidak beruntung di dalam mencari harta kekayaan. Tidak seberuntung orang-orang kaya yang luar biasa. Tetapi beruntunglah Anda dan saya hari ini. Ketika kita memiliki Kristus, bahwa jaminan keselamatan itu telah kita terima dalam keadaan COVID kita hari ini. Masa-masa COVID kita hari ini. Punya masalah seperti banyak orang yang alami. Tetapi dalam masalah, di dalam menghadapi keadaan hidup ini, kita berbeda. Karena kita milik Kristus. Tubuh bisa mengalami kesakitan, tubuh bisa rusak, tubuh bisa menua. Tetapi ketika jiwa kita terisi Kristus, kita tahu sumber kehidupan yang sejati tidak akan hilang. Daud di dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa Daud mengatakan demikian? Karena Tuhan adalah gembalanya, ada di sebelahnya, bahkan mengiring perjalanannya. Ada Tuhan yang mencintainya, yang tidak pernah meninggalkan dia. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Anda dan saya terjamin dengan keselamatan yang dari Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan sampai datang kematian sekalipun. Ini suatu kekuatan di dalam iman Kristen. Jangan lupa. Jangan fokus kepada masalah. Jangan lupa. Jangan merasa
yang paling malang di dunia ini dengan masalah yang ada. Kita ini disayangi Tuhan. Kita ini orang-orang yang beruntung. Kita ini adalah orang-orang yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita ini dilayakkan oleh Tuhan oleh karena kematian Kristus. Tahuilah, Tuhan sedang memulihkan umatnya. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. En Kristo. Di dalam Kristus, di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhanlah kita dapat bersukacita. Karena di dalam Tuhan aku bersukacita. Di dalam Tuhan aku senantiasa dan selalu bersukacita. Artinya, bukan saja di saat sehat, tetapi juga di saat sakit pun aku bersukacita. Tidak hanya di saat penghasilan lancar bersukacita, tetapi di saat tersendat pun aku bersukacita. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan en Kristus. Tuhan kita adalah pencipta alam semesta, juru selamat kita. Dia telah menebus kita. Mari kita optimis di dalam Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Percayalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, malam hari ini ya Tuhan, firman-Mu sungguh menguatkan kami. Firman-Mu sungguh mengingatkan kami ya Tuhan. Di saat kami letih lesu, di saat kami menghadapi dan juga berbeban berat, malam hari ini firman-Mu menguatkan kami kembali. Firman-Mu memampukan kami kembali melihat jalan yang harus kami lalui adalah jalan yang penuh dengan kesukacitaan. Karena Kristus ada dan kami ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya Tuhan, jalan di depan kami adalah jalan yang tidak mudah kami lalui. Tapi kami percaya malam hari ini, Kristus bersama dengan kami. Kami percaya malam hari ini, kami di dalam Kristus. Dan ada pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kami. Memulihkan hati kami, memulihkan pikiran kami, memulihkan hidup kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Terima kasih ya Bapa, kiranya firman-Mu terus menguatkan kami di dalam kesulitan hari ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebaktian doa pada malam hari ini. Dan kiranya hidup kita adalah hidup yang semakin dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.